membahas tentang Pak Dodi Sudrajat, di mana sudah ada pemberitaan yang heboh lagi. Saya baca langsung ya di sini dari media voi.id. Saya langsung baca saja. Disebut sombong, Aris Merdeka Sirait, Dodi Sudrajat minta Ketua Komnas Perlindungan Anak diganti. Konflik antara ayah mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, kini jadi perbincangan publik. Sebelumnya, ayah mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, dijadwalkan hadir di kantor Komnas Perlindungan Anak pada Sabtu 15 Januari, namun tidak datang. Agendanya adalah mencari formulasi mediasi antara Dodi dan Faisal terkait pengasuhan Galaskay Ardiansyah. Namun, Dodi tidak hadir. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, mengaku kecewa atas mangkirnya Dodi Sudrajat. Aris menyebut Dodi sombong karena tidak bersedia menerima itikat baik Komnas Perlindungan Anak. Mohon maaf, beliau, Dodi, yang menolak. Dia bilang tidak ada masalah. Saya kira ini ada kesombongan dari Pak Dodi. Padahal kami beritikat baik dan enggak memihak siapa-siapa, kata Aris saat ditemui di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu 15 Januari. Yang terbaru, pengacara Dodi, Jamaluddin, meminta agar Aris Merdeka segera dilengsarkan. Menurut Jamaluddin, yang pantas menduduki ketua KPA adalah seorang perempuan atau laki-laki berhati perempuan. Jika ketua Komnas PA diganti, menurutnya hal itu bisa membantu permasalahan yang dihadapi kliennya. Jadi lucu ya, jadi lucu ketika apa yang diharapkan tidak tercapai, terus memberi pernyataan seperti itu, meminta ketua KPA diganti yang dikarenakan kurang berhati perempuan. Nah, ya suka-sukanya lah ya, tapi itu juga kurang bagus ya. Karena kita sendiri juga tahu, netizen juga tahu permasalahannya di mana, permasalahan ini bagaimana, pasti sudah tahu. Dan itu juga akan membuat blunder untuk kubunya Pak Dodi sendiri. Apalagi saat ini sedang proses hukum perwalian Galaskay. Kalau kakaknya seperti ini, maukah pihak pengadilan memutuskan Galaskay diasuh atau hak walinya diberikan Pak Dodi Sudrajat? Nah, itu juga perlu dipikirkan Pak Dodi sebenarnya ya. Harusnya sebelum proses ini selesai, janganlah terlalu melakukan hal-hal yang bisa menjadi blunder untuk dirinya sendiri. Jadi yang dilakukan Pak Dodi dan tim kuasa hukumnya ini memang agak aneh-aneh ya, yang mengeluarkan statementnya sembarangan, bukannya membuat permasalahan ini cepat kelar, tapi semakin memperkeruh permasalahan ini hingga melebar tidak karu-karuan. Tentunya Pak Dodi dan tim pengacaranya sampai mengucapkan statement seperti itu karena kekecewaan yang luar biasa. Tapi kekecewaan ini didasari karena apa? Lawang dia diundang untuk mediasi nggak datang. Apakah dia tahu kalau nanti mediasinya gagal? Kalau nanti mediasinya lebih memojokkan dia? Mungkin berpikiran seperti itu bisa saja loh ya. Dan di sini mari kita lihat apa yang membuat Pak Dodi sampai mengungkapkan seperti itu. Sebenarnya yang mengungkapkan ini adalah pengacaranya ya, tapi coba saya lihat dari Pak Dodinya saja di sini apa yang membuat mereka itu sampai menginginkan ketua KPA diganti. Pastinya ya sakit hati, tapi sakit hatinya yang seperti apakah yang menurut pikiran mereka? Ada simbol joyful, anak-anak yang bermain ya, kesenangan, kegembiraan. Selanjutnya ada simbol the sacred temple. Selanjutnya ada simbol victim mentality.
ada perasaan tertekan. Selanjutnya ada simbol your higher self, merasa dirinya yang paling baik, yang paling tepat, perasaannya seperti itu. Selanjutnya, makanya itu dia berani melangkah. Jadi begini, apa yang ada dalam pikiran Pak Dodi Sudrajat dengan timnya ini, dia merasa kalau dialah yang paling tepat untuk mendapatkan perwalian Galaskai. Dia yang paling tepat. Makanya itu dia berani melangkah sampai sejauh ini. Tapi sayangnya dalam melangkah sampai sejauh ini dia malah mendapat tekanan-tekanan dari netizen, dari publik yang disimbolkan victim mentality. Dan itu membuat dia semacam agak ada gimana ya, mungkin kecewa, mungkin pikirannya tertekan dan lain sebagainya, karena memang di sini ada simbol victim mentality, tekanan dalam mental. Setelah almarhumah meninggal, anaknya meninggal dan dikaruniai anak, dan anak ini Galaskai yang saat ini menjadi perebutan perwalian antara Pak Haji Faisal dengan Pak Dodi Sudrajat. Ini ya. Jadi seperti itu guys. Pak Dodi ini merasa dirinya yang paling berhak, yang paling bagus, yang paling tepat untuk sebagai perwalian Galaskai. Makanya dia berani melangkah sampai sejauh ini. Tapi langkahnya itu malah mendapatkan serangan dari publik. Makanya dia mengalami victim mentality, mentality yang tertekan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti saat ini ya. Tapi ya semuanya itu pastilah ada sebab dan akibatnya. Mengapa netizen sampai menghujat seperti itu? Pasti juga ada sebabnya. Makanya di sini harus introspeksi diri, mengapa netizen sampai menghujat seperti itu, mengapa sampai membuli seperti itu. Kasihan juga Mayang dan Cika yang nggak tahu apa-apa ikut disantap oleh netizen. Ya kasihan juga kalau saya melihat dari anak-anaknya Pak Dodi ini, Cika dan Mayang ini orangnya yang saya bilang santun, tidak neko-neko, juga pasif orangnya, malah disantap oleh netizen dikarenakan dari sepak terjangnya bapaknya ya. Kasihan anak-anaknya. Jadi seperti itu ya guys, untuk pemberitaan Pak Dodi Sudrajat ini. Semoga saja masalah ini tidak melebar kemana-mana. Dari awal mualawal perseteruannya Pak Dodi dengan Pak Faisal, kemudian Pak Dodi dengan penggalangan dana, kemudian Pak Dodi dengan selegram, kemudian Pak Dodi dengan ketua KPA, terus nanti Pak Dodi dengan siapa lagi? Masalah apa lagi yang akan digulirkan? Jadi cobalah introspeksi diri, jangan terlalu ego. Karena kalau terlalu ego, terlalu kaku, yang terjadi malah kekecewaan yang didapat ya. Kalau berjuang untuk Galaskai, cobalah untuk menurunkan egonya, bermediasi dengan baik dengan Pak Haji Faisal. Gimana caranya agar Galaskai bisa bahagia ke depannya. Jangan demi ego langsung seperti itu. Jadinya juga kurang bagus, publik pun akan menilai negatif. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Dan semoga perkara ini cepat selesai, tidak melebar kemana.